Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Tidak Menjadi Kecewa. Matius 11 ayat 6 setara dengan Lukas 7 ayat 23 berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu, pernahkah merasa kecewa? Pasti pernah ya. Kita manusia selalu dapat dikecewakan dan mengecewakan. Apa saja yang kerap kali membuat kita kecewa? Keadaan sulitkah? Keadaan sakitkah? Keadaan yang tidak diinginkan? Orang lain? Pasangan? Rekan kerja? Rekan pelayanan? Bapak Ibu, ketika kita kecewa, apa yang kita lakukan? Biasanya kita cenderung untuk menolak, bertemu, apalagi berbicara dengan orang yang buat kita kecewa. Kita malas untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang yang mengecewakan kita. Nah Bapak Ibu, seorang pemuda kecewa kepada kakak pembinanya dan kemudian dia bilang bahwa dia tidak mau lagi pelayanan. Bahkan mau pindah gereja, bahkan mau pindah agama. Kepada siapa dia kecewa dan siapa yang dia tolak? Seorang ibu dikunjungi oleh tim kunjungan karena sudah lama nggak ke gereja. Dan kemudian waktu ditanya, "Kenapa Bu? Apakah sakit? Apakah ada yang bisa dibantu?" begitu ya. Nah, kemudian ibu itu bilang begini menjawab tim kunjungan, "Males gak ada duit. Mau persembahan gak ada kan gak enak." Dia kecewa dengan keadaannya, tetapi dia menolak siapa. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari seringkali kekecewaan yang kita alami karena keadaan, karena masalah, Tuhan yang jadi sasarannya. Tuhan yang kita tolak. Kecewa adalah perasaan tersinggung yang terluka, tersandung oleh seseorang atau sesuatu. Dan dampaknya adalah hubungan rusak. Dapat memadamkan semangat pelayanan, semangat bekerja, bahkan semangat hidup. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dampak dari kekecewaan adalah dapat menimbulkan dosa. Muncul iri hati, kalau sama saya begitu, kalau sama dia lebih bagus, gak begitu. Atau kemarahan, bahkan bisa berkembang jadi kebencian, dendam, kepahitan, dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Yesus mengatakan perkataan ini kepada Yohanes Pembaptis melalui murid-murid yang diutus kepada Yesus. Murid-murid Yohanes yang diutus kepada Yesus. Yohanes pada saat itu sedang dipenjara karena menegur Herodes tentang mengambil istri saudaranya. Keadaan pasti sulit bagi Yohanes. Dia sedang ada di penjara. Dia dengar tentang Yesus dan dia utus murid-muridnya untuk bertanya. Kita bisa lihat di Matius 11 ayat 3-4. Yesus mengingatkan dan menguatkan Yohanes dengan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Seorang muda yang kaya begitu bersemangat mengikut Yesus, namun kecewa dan menolak Yesus. Orang-orang di Nazaret disebutkan di dalam Markus 6 ayat 3, mereka juga disebut mengkecewa dan menolak Yesus. Bapak Ibu, hal apa hari ini yang membuat kita kecewa? Kondisi keuangan kita karena COVID-19? Target-target kita yang nggak tercapai karena COVID-19? Menurunnya omset atau pendapatan lagi-lagi karena COVID-19? Atau kehilangan pekerjaan juga karena COVID-19? Atau kondisi kesehatan kita? Atau keadaan keluarga kita? Atau gereja mengecewakan kita? Pastikan kita tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mari belajar dari Paulus yang tidak kecewa dalam segala keadaan sulit yang dia alami, tetapi tetap melayani Tuhan. Mari belajar dari janda di Sarfat, Bapak Ibu, mematuhi petunjuk Tuhan melalui Nabi Elia dan menerima pemeliharaan Tuhan. Bahkan anaknya yang mati pun pada saat itu dibangkitkan melalui Nabi Elia. Mengalami mujizat Tuhan ketika tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Bapak Ibu, percayalah akan janji Tuhan dengan mendengar dan melakukan perintah Allah dengan setia. Walau kadang terlihat sulit dan mustahil, tetapi Ia adalah Allah
yang sanggup menolong dan memulihkan kita dari perasaan kecewa kita. Setia kepada Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan adalah kuncinya. Apapun keadaan kita, mari kita tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.